Oke geng, kereta ini dia ada isu leaking dekat bagian power steering. Seperti yang kita lihat dekat bagian sini, dekat boot steering rack ini dia ada kesan-kesan minyak. Dia basah dekat sini. So yang ini menandakan ada kebocoran lah dekat bagian steering rack. Dan untuk bagi kurang lebih jelas nampak leaking yang ada dekat bagian steering rack tuh, kita keluarkan tayar dulu. Dan yang ini di leaking dekat sebelah sinilah, yang sebelah kanan. Boleh nampak dekat situ dia ada kesan leaking lah. So apabila kita main kita punya steering kiri kanan, nanti kita nampaklah minyak keluar dekat situ, dekat bagian steering rack nih. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan sekilas pandang, yang ini steering rack yang sudah kita bawa keluar dekat luar. So boleh nampaklah dekat bagian yang sebelah kanan ini dia ada kesan minyak dekat bagian sini. So dekat sebelah kiri, kita cek dulu. Kita buka lah boot dia nih. Untuk steering rack nih dia tidak ada masalah preplay, cuma dia ada masalah kebocoran lah. So dekat sebelah kiri ini dia kering lah, tidak kesan minyak. So dia punya kebocoran nih berlaku dekat sebelah kanan lah. Dan itulah yang menyebabkan salah satu punca minyak power steering korang nih selalu kurang lah. Kalau korang biarkan lagi, lama-lama korang punya pump pun boleh rusak kalau dia tidak menerima minyak yang cukup. Dan kalau kita lihat dekat bagian steering rack nih masih yang original lah, belum pernah tukar. Kita nampak dia punya brand dekat situ, TRW. Untuk yang post model punya steering rack memang dia guna brand TRW lah yang original. Dan kalau kita lihat dekat mileage kereta ini dia sudah mencapai 209.000 km. So steering rack ini dia mengalami kebocoran atas sebab faktor usia lah, di mana sudah mencapai 200.000. Orang boleh standby lah untuk steering rack. So bergantung pada cara penggunaan korang juga lah, dan penjagaan korang. Kalau korang tidak tukar minyak lagi, penjagaan minyak korang tuh tidak korang jaga, so itu lagi boleh mempercepatkan steering rack ini rusak lah. So video kali ini saya akan kongsikan cara menukar steering rack pada Pro 2 Maybe dan yang sengkatan dengan Maybe Post Generation nih yang menggunakan hydraulic power steering. Yang ini step yang saya ajar korang nih bawa turun sekali lah dengan frame. Sebenarnya kalau steering rack untuk Pro 2 Maybe Post Generation dan yang sengkatan dengannya ini tidak payah turun frame pun oke juga, boleh juga buat dekat situ. Tapi yang ini cara ini yang turun frame lah. So tanpa membuang masa lagi, kita pergi step seterusnya lah. Kita turunkan frame, keluarkan steering rack yang lama dan tukar dengan steering rack yang baru lah dekat kereta. Dan berikut adalah brand steering rack yang saya pakai untuk ganti dengan steering rack yang lama lah yang bocor tuh. Oke geng, untuk benda pertama korang boleh keluarkan T-rod N ini dari bagian knuckle. Dia terikat oleh size 17 castle nut. Untuk pisahkan T-rod N ini daripada knuckle, korang boleh guna ball joint separator. So kita lepaskan dari bagian knuckle. Kemudian selepas itu korang boleh tanggalkan ball joint stabilizer link dekat bagian stabilizer bar nih. So dia terikat oleh nut 14 mm. Kita keluarkanlah stabilizer link ball joint ini sebelah atas yang terikat dekat bagian stabilizer bar.
Dan untuk langkah yang seterusnya, korang boleh keluarkan ball joint low arm nih dari bagian knuckle. So dia terikat oleh nut 17 mm dan juga pin dekat situ. Terus kita keluarkan dia punya pin, dan selepas itu kita boleh longgarkan dan keluarkan nut yang terikat dekat bagian knuckle dan juga ball joint low arm nih lah, size 17 mm tuh. Dan selepas itu kita boleh pisahkan ball joint low arm nih dari bagian knuckle. Kalau udah susah mau keluar, orang boleh guna ball joint separator tadi. So yang ini kita keluarkan lah ball joint low arm nih dari bagian knuckle. Selepas itu kita boleh pindah dekat sebelah kiri, kita lakukan step yang sama, kita pisahkan tie rod end nih dari bagian knuckle, dia terikat oleh size 17 mm. Sekali lagi kita boleh guna ball joint separator untuk keluarkan ball joint tie rod end nih dari bagian knuckle lah. So kita keluarkan, letak tepi, dan selepas itu kita ulangi step yang sama dekat sebelah kanan tadi, kita keluarkan ball joint stabilizer link nih dari bagian stabilizer bar. Keluarkan dari bagian stabilizer bar dan letak macam ini. Dan selepas itu kita akan pisahkan ball joint low arm nih dari bagian knuckle. Sama juga keluarkan pin dan keluarkan dia punya nut tuh. Selepas itu kita boleh pisahkan ball joint low arm nih dari bagian knuckle lah. Kalau dia ketat, korang boleh guna ball joint separator untuk pisahkan ball joint low arm tuh dari bagian knuckle lah. Yang ini kita keluarkan dia punya ball joint. Oke geng, untuk part yang seterusnya korang boleh pergi dekat sebelah driver, dekat bawah dashboard sini, korang keluarkan lapis nih macam nih, letak tepi. Diikuti kita keluarkan kabel besi dan juga plastik yang ada dekat steering column nih. First kita keluarkan dulu semua bolt 10 mm yang terikat dekat bagian kabel dia nih. Total semua dia ada 3 bolt. Dan selepas itu kita boleh keluarkan kabel besi ini dari bagian steering column. Diikuti kita keluarkan kabel plastik ini dari bagian steering column. Dan untuk langkah yang seterusnya kita boleh keluarkan bolt 12 mm yang terikat dekat bagian steering rack dan juga steering coupling ini lah. Kita guna aja spana 12 mm untuk keluarkan bolt nih. Dan selepas itu dekat bagian sini kita settle. Kita pindah dekat bagian bawah pula. So dekat bagian bawah ni ada beberapa part yang korang kena tanggalkan. Contohnya macam kabel switch gear nih. So dia terikat oleh bolt 10 mm dekat bagian switch gear. Dan dekat bagian sini dia ada satu lapik besi yang korang kena keluarkan dari bagian bracket nih. So yang ni untuk gearbox auto lah. Kalau manual dia lain lagi cara. Kita keluarkan bolt yang terikat dekat bagian switch gear dan juga kabel itu dulu. Diikuti kita keluarkan lapik nih dari bagian bracket yang tahan kabel gear tuh. So kita kiau kiri kanan untuk memudahkan kita keluarkan lapik besi inilah dari bagian kabel gear switch tuh. So selepas itu kita boleh alihkan kabel gear switch nih. Kita letak dekat tepi sinilah supaya tidak menghalang kerja yang seterusnya. So untuk part yang seterusnya kita boleh keluarkan exhaust nih. Sebaiknya dekat sini satu skru nih kita biarkan dahulu. Hanya satu skru saja yang kita buka sampai habis. Tujuan dia untuk tahanlah exhaust ini daripada jatuh terus semasa kita keluarkan bus getah dekat sini. Selepas kita keluarkan bus getah dekat sini, satu tangan tuh pegang dekat bagian exhaust untuk tahan, dan satu tangan lagi kita keluarkan skru tadi lah. Selepas itu baru kita turunkan exhaust ini secara perlahan-lahan. Dan selepas itu engine mounting yang terikat dekat bagian engine, dia punya bolt ini pun kita keluarkan size 19 mm. Memang bolt ini agak ketat, kalau ada impact lagi bagus lah. Lagi mudah kerja. Kita keluarkan saja bolt tuh dari bagian engine mounting. Dan selepas kita keluarkan engine mounting punya bolt, exhaust sudah kita kasih turun, kabel gear switch kita sudah tanggalkan. So dekat bagian bawah sini ada lagi kerja yang korang perlu lakukan, ataupun part step yang seterusnya kita boleh keluarkan dua pipe yang ada dekat bagian steering rack nih. Yang ini dan juga yang ini. So yang ini kita buka dekat bagian bawah ini dulu, yang skru besar nih. Dan selepas dia terbuka macam ini,
Kita biarkan dulu minyak tuh keluarlah. Sebaiknya dekat bagian bawah sini kurang simpan pun ada minyak, sebab minyak akan jatuh lah dekat bagian bawah sini. Minyak bawah steering nih. Bagi dia habis dulu lah keluar, dan selepas itu kita boleh keluarkan pipe bagian atas pula yang nih, yang skru kecil. Dua-dua size dia 17 mm lah. Dan sebelum korang longgarkan bolt yang lain, korang boleh jack dulu dekat bagian bawah frame nih, supaya nanti kalau kita longgarkan bolt yang berkaitan dia tidak jatuh terus lah frame tuh. Dan selepas itu kita boleh keluarkan bolt 17 mm dekat bagian low arm nih. Diikuti kita keluarkan bolt 14 mm dekat bagian sini. Kita keluarkan bolt 2, dan dekat bagian sini kita kena keluarkan satu bolt 17 mm lagi. Dekat bagian sini kurang keluarkan aja bolt 2. Dan selepas itu kita pindah dekat sebelah kiri, sama juga orang boleh keluarkan bolt 14 mm itu dari bagian sini. Diikuti kita keluarkan bolt 17 mm yang terikat dekat bagian low arm. Dan satu lagi bolt 17 mm dekat sini kurang boleh keluarkan lah, sebelum kita turunkan jack tuh, untuk bagi frame itu turun lah. Dan selepas itu kita slowly turunkan kita punya jack untuk bagi frame ini turun. Kita pelan-pelan lah. So dekat sini kita sudah turunkan frame. So frame ini saya bawa keluar dulu untuk memudahkan menukar ataupun pasang steering rack yang baru dekat bagian frame lah. Oke geng, so dia punya kebocoran ini berlaku dekat sebelah kanan. Sekelas pandang dia punya kebocoran berlaku dekat sebelah kanan nih lah, dekat steering rack. So itulah yang menyebabkan minyak tuh dia kurang dekat bagian tangki power steering. Dan apabila kita lihat dekat bagian sebelah kiri pula, boot nih kita tanggalkan dulu. So untuk dekat sebelah kiri ini dia kering lah, tidak kesan minyak dekat situ. Kebocoran berlaku dekat sebelah kanan sana. Dan yang ini kita akan tukar dengan yang baru lah, power steering rack nih. Dan untuk keluarkan steering rack nih dari bagian frame, orang boleh keluarkan 2 biji bolt yang terikat dekat bagian sini, size 14 mm. Yang ini sebelah kanan orang keluarkan. Begitu juga dengan bagian sebelah kiri nih, orang kena keluarkan 2 biji bolt 14 mm itu. Dan selepas itu kita boleh keluarkan steering rack ini dari bagian frame lah. Oke geng, berikut adalah steering rack set yang baru. So dia ada steering rack, yang ini baru lah, brand Malaysia punya. Setakat ini brand ini bolehlah dikatakan boleh pakai, brand Malaysia punya lah. So dekat sini dia ada bagi set yang lain juga, macam rack end, terot end, dia punya clip, dan juga dia punya boot lah. So kalau orang beli steering rack set nih, orang boleh klik dekat B kuning kalau macam orang mau beli lah. Dia ada bagi boost juga dekat situ, memang full set lah. Oke geng, untuk part pemasangan steering rack nih kita boleh pasang dekat bagian frame. Kita ampai macam ini, dan dekat sini kita pasang lah bus yang sebelah kiri ini. So untuk yang sebelah kanan tuh sudah dia pasang sedia. Steering rack bus nih sebaiknya alang-alang ganti yang baru, walaupun yang lama tuh masih boleh pakai lah. Sebaiknya tukar saja, alang-alang sudah turun frame. Kemudian langkah yang seterusnya kurang boleh pasang bolt yang ada dekat bagian bracket bus nih. Dan yang ini saya tok ikut spek kilang. Dan untuk nilai spek tok kurang boleh lihat dekat video nih. Kemudian yang sebelah kanan ini pun kita pasang balik 2 biji bolt yang terikat dekat bagian steering rack bus tuh, dan kita tok ikut spek kilang lah. Kemudian langkah yang seterusnya sebaiknya kita pasang sedia rack end ini dekat bagian steering rack. Kita pasang dekat sebelah kanan dan kiri. Lepas itu kita boleh kemaskan rack end tuh
kita tok ikut spek kilang. Yang ini saya guna spana pipe saja. Yang paling penting rek ini kurang pastikan, kurang kemaskan betul-betul lah, jangan delonggar. Dan untuk steering rack boot ini pun kita boleh pasang sedia, kecuali terot ini lah kita boleh pasang nanti belakang supaya lebih banyak ruang untuk kita bagi naik frame nih. Dan untuk memudahkan saya pasang frame nih dekat kereta, so dekat sini saya akan tanggalkan dulu dia punya low arm sebelah kiri kita tanggalkan, dan juga yang sebelah kanan tuh untuk mengurangkan dia punya berat frame nih, dan memudahkan kita pasang lah frame nih dekat bagian kereta. Sebenarnya tak perlu tanggalkan low arm pun boleh juga, tapi saya just tanggalkan supaya lagi ringan lah frame nih. Dan kerja pun jadi lebih mudah, dia ringan dan tidak sangkut-sangkut lah masa kita naikkan frame nih dekat kereta. Part seterusnya kita boleh naikkan frame nih, kita jack frame nih bagi dia naik dekat bodi kereta. So dekat sini kita jack dia sikit-sikit lah, kita jack dulu, jangan sampai rapat dulu. Sebab dekat bagian steering coupling tadi kita mau cek sama ada dia masuk ataupun tidak lah. Kalau dia belum masuk, kurang kemaskan dulu tuh steering coupling bagi dia masuk dekat bagian steering rack tuh. Lepas itu barulah kita jack frame ini agak-agak dia dekat rapat lah dekat bodi kereta tuh. Kemudian sebelum kita pasang ke semua bolt yang berkaitan dekat bagian frame ini, kita periksa dulu dia punya kedudukan, ngam sudahkah belum. Dekat bagian atas sini pun kita cek, begitu juga dekat bagian sebelah kiri kita cek semua dulu lah. Kemudian langkah yang seterusnya kita boleh pasang bolt 17 mm ini dekat bagian sini. Bolt ini kita pasang jangan bagi rapat dulu, sebab nanti kalau kita bagi rapat bolt dekat sini kadang-kadang dia tidak dapat masuk, kita perlu adjust dulu kedudukan frame tuh macam ini. Dan selepas itu barulah kita pasang bolt 14 mm yang dekat bagian sini lah. So dua bolt yang kita pasang nih, yang bolt 17 mm dan juga yang bolt 14 mm nih kita jangan bagi rapat dulu, bagi dia cukup sekadar dia masuk saja dulu, sebab nanti dekat sebelah kiri kita mau adjust lagi dia punya kedudukan frame tuh untuk pastikan betul-betul bolt masuklah dekat bagian frame dan juga bodi kereta. Kemudian selepas itu yang dekat sebelah kiri ini pun kita bagi masuk dia punya bolt 17 mm nih dekat bagian sini, dan juga dekat bagian bawah nih kita pasang bolt 14 mm tuh. So selepas korang sudah pastikan ke semua bolt yang ada dekat sebelah kiri dan kanan yang korang pasang tadi itu sudah ngam, dan kedudukan frame sebelah kanan dan kiri sudah ngam, baru kita jack rapat lah, bagi rapat frame nih dekat bodi kereta. Dan untuk langkah yang seterusnya korang boleh kemaskan bolt 17 mm yang ada dekat sini. Lepas itu kita tok ikut spek yang telah ditetapkan oleh kilang. Begitu juga dengan bolt 14 mm yang dekat sini korang boleh kemaskan dan tok ikut spek kilang. So dekat sebelah kiri pun korang boleh kemaskan bolt 17 mm yang dekat sebelah sini, korang tok. Bolt 14 mm yang ada dekat sini pun korang boleh kemaskan dan tok ikut spek kilang. Kemudian selepas itu korang boleh kemaskan bolt 12 mm yang ada dekat bagian steering coupling dan juga steering rack tuh. Lepas itu pasang balik dia punya kabel plastik dan besi ini. Yang part nih saya skip aja sebab senang aja untuk pasang nih. So selepas korang sudah pasang bolt yang berkaitan dekat bagian frame dan juga dekat bagian steering coupling tuh, korang boleh turunkan jack korang nih, korang keluarkan lah jack korang nih. Dan untuk langkah yang seterusnya kita akan pasang low arm nih dekat bagian knuckle dan juga frame tuh. So untuk ke semua bolt yang ada dekat bagian low arm nih kita pasang sampai rapat aja dulu, jangan kemaskan dulu yang nih bolt 17 mm. Begitu juga dengan yang sebelah sini, kita pasang sampai rapat dulu bolt 17 mm. Yang ini pun kita pasang sampai rapat. Nah 14 mm ball joint stabilizer link nih. Dan selepas itu barulah kita jack dekat bagian bawah ball joint low arm nih. Tujuan dia kita jack nih supaya
loam ni berada di kedudukan yang betul, dan selepas itu baru kita ketatkanlah ke semua bolt dan nut yang ada dekat loam nih, supaya bus pun lebih tahan lama lah kalau kita buat macam nih. So yang ini kita kemaskan bolt yang ada dekat bagian bus loam dan juga frame tuh. Lepas itu kita kemaskan bolt sebelah sini, dan kita kemaskan nut stabilizer link tuh. Dan selepas itu kita boleh kemaskan nut yang ada dekat bagian ball joint loam nih. Dan kurang jangan lupa pasang dia punya pin. Kemudian selepas itu kita akan pasang tie rod end. So untuk pemasangan tie rod end ini saya pasang dia agak-agak aja. Bagi masuk dia punya jam nut nih dulu. Dan selepas itu yang ini kita pasanglah tie rod end ini pada rack end. Yang ini saya agak-agak aja lah, nanti kedai elemen yang set. Dan selepas itu ball joint tie rod end ini kita pasang dekat bagian knuckle. Diikuti kita kemaskan nut yang mengikat dekat bagian tie rod end dan juga knuckle itulah. Kemudian korang boleh kemaskan jam nut antara rack end dan juga tie rod end nih. Dan loam dekat sebelah kanan ini pun korang boleh pasang balik. Part nih saya skip aja sebab cara dia itu sama aja macam dekat sebelah kiri tadi. Oke geng, yang dekat bagian steering rack nih korang boleh kemaskan balik buat pipe nih yang ada dekat steering rack. So untuk skru yang kecil nih dia duduk bagian atas, manakala yang skru besar nih dia duduk bagian bawah lah. So korang kemaskan dua hose nih, dan korang jangan lupa kemaskan kabel nih dekat bagian steering rack. Kemudian langkah yang seterusnya korang boleh pasang bolt engine mounting nih. Korang tok ikut spek bolt 19 mm nih. Dan untuk langkah yang seterusnya kita pasang balik exhaust nih. So getah yang ada dekat bagian exhaust nih pun korang boleh pasang balik. Getah kah bus kah saya kurang pasti, penama dia pasang balik aja. Kemudian part yang terakhir dekat bagian bawah sini kita boleh pasang balik kabel switch gear nih. Dekat bagian switch gear dan juga bracket tuh pasang dia punya lapik penahan. Dan selepas itu kita boleh pasang bolt 10 mm yang terikat dekat bagian switch gear itulah. Dan setelah kita settle pasang steering rack yang baru, kita isi lah minyak power steering yang baru dekat bagian kita punya tangki minyak steering nih. Pastikan kurang guna minyak yang sesuai lah ataupun yang betul. So yang ini kita sudah pasang tayar dan kita sudah isi minyak power steering yang baru dekat tangki minyak power steering. Dan selepas itu yang ini proses saya cek lah sama ada leaking ataupun tiada dekat bagian yang saya pasang tadi. So far tidak leaking lah dekat sini. Dan selepas itu saya akan keluarkan jack stand dan try lah pusing steering nih, sama ada dia keras ataupun dia lembut lah. So selepas saya cek dekat bagian bawah sini, dekat bagian steering rack pun dia tidak leaking. So far oke lah, cara pemasangan betul. Dan nanti kita akan tes lah steering keras ataupun lembut. So berikut adalah keadaan steering apabila saya pulas, saya guna satu jari aja, lembut lah, dia tidak keras. Kita sudah siap apa itu bleeding ataupun top up minyak power steering yang baru dekat tangki minyak steering, dan bagi pump tuh hisap dulu minyak tuh. Dan sekarang kita punya steering nih lembut sudah lah. Dan yang paling penting isu leaking dekat steering rack tuh kita settle lah. Dan setakat itu saja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat untuk kita semua, korang jangan lupa share. Korang boleh support channel EJS nih, dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang.